Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Berkat izin dan iradahnya, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukan Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi, dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jamaah sholat tarawih yang dirahmati Allah, dalam waktu yang sangat singkat ini saya akan menyampaikan salah satu hadis dari Rasulullah SAW. Yang hadis ini berhubungan dengan menghidupkan 10 hari malam terakhir di bulan Ramadan. Kalau saudara-saudara kita yang puasanya kemarin mengikuti Muhammadiyah, berarti malam ini adalah malam ke-21, malam ganjil. Tapi kalau buat kita yang mengikuti puasanya, mengikuti pemerintah, berarti malam ini masih malam ke-20. Ada dalam sebuah hadis, yang hadis ini diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi usril akhir min Ramadan ya'ti ilal masjid wa i'takafa fihi wa talal Qur'an wa shallal layal hatta yatul al-fajr. Yang artinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, maka ya'ti ilal masjid. Rasulullah itu senang mendatangi masjid, senang berdiam diri di dalam masjid. Bukan berarti kalau tidak bulan Ramadan Rasulullah tidak senang ke masjid, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah disebut ahlul masjid, orang yang pecinta masjid. Dan bahkan Rasulullah bukan hanya pecinta masjid, tapi Rasulullah juga mencintai orang-orang yang memakmurkan masjid. Bahkan sampai Rasulullah mengatakan, fa idza ra'aitumur rajula ilal masajid fastashhidu bil iman. Kalau ada orang yang senang mondar-mandir ke masjid, senang memakmurkan masjid, saksikan bahwa dia adalah orang yang beriman. Berarti tanda keimanan seseorang itu baik, itu juga akan dilihat sejauh mana orang itu mencintai masjid, sejauh mana orang itu senang memakmurkan masjid. Maka kalau di saat Ramadan kita rajin ke masjid, harusnya sih selesai Ramadan nggak selesai ke masjid gitu. Ya, kalau di luar Ramadan kita semangat ibadah kita, harusnya selesai Ramadan nggak hilang semangatnya. Kenapa? Karena ibadah itu harusnya bukan karena Ramadan. Ibadah itu karena Allah. Kalau ibadah karena Ramadan, ya kita semangat hanya di Ramadan. Tapi kalau ibadah kita karena Allah, maka harusnya sih nggak peduli mau Ramadan nggak Ramadan, sekali ke masjid sampai mati ke masjid, sekali rajin beribadah sampai mati beribadah kepada Allah. Mungkin di antara kita ada yang mengatakan, Pak Ustadz, saya rajin ke masjid karena bulan Ramadan, saya rajin ibadah karena bulan Ramadan. Itu kan pahala dilipat gandakan, atau pintu surga dibuka oleh Allah. Itu tidak salah. Kita ibadah cari pahala nggak dilarang. Tapi sebaiknya pahala jangan jadi tujuan beribadah. Pahala itu kita jadikan penyemangat dalam beribadah. Tapi tujuan ibadah harusnya karena Allah. Kalau ibadah karena Allah, maka insya Allah mau Ramadan nggak Ramadan, sekali semangat ibadah sampai kapanpun dia semangat ibadah. Tapi kalau ibadah itu yang dikejar hanya pahala, biasanya ibadah yang tujuannya mengejar pahala, biasanya ibadahnya itu hitung-hitungan, Pak. Dan biasanya hitung-hitungan itu nggak bisa bertahan lama, karena kalau hitung-hitungan akhirnya transaksional. Kalau udah transaksional akhirnya seperti pedagang. Kalau untung besar dia semangat pedagang, begitu untung kecil dia males pedagang. Ibadah kepada Allah nggak boleh transaksional, nggak boleh seperti itu. Jadi pahala surga jadikan penyemangat, jadikan motivasi. Kalau dalam dunia kerja itu ada istilah
insentif. Surga pahala itu jadikan insentif saja, tapi tujuan ibadah kita adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita semangat ke masjid hanya nunggu Ramadan? Apakah Allah hanya ada di Ramadan? Ini harus kita jadikan perenungan buat kita, Pak. Ya, jangan sampai semangat ibadah itu musiman gitu. Semangat ibadah hanya di saat bulan Ramadan, padahal Allah ada kapan saja. Allah tidak hanya ada di bulan suci Ramadan. Jadi salah satu kebiasaan Rasulullah ketika memasuki 10 hari yang terakhir adalah Rasulullah senang berada di dalam masjid. Lalu ngapain di masjid? Wa'takafa fihi. Rasulullah iktikaf. Lalu bagaimana cara itikafnya Rasulullah? Rasulullah iktikaf wa talal Quran wa shallal layal hatta yatul al-fajr. Rasulullah mengisi itikaf itu dengan banyak-banyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sholat malam sampai keluar waktu fajar. Inilah itikafnya Rasulullah. Beda dengan kita. Kalau kita itikaf, kadang sholat qiyamul lailnya setengah jam, habis itu lanjutin tidur lagi di masjid. Itu pun kalau nggak dibangunin sama panitia, kadang kita nggak bangun sahur itu. Ya? Ada lagi yang dari rumah sudah bawa kasur itu, bawa bantal, bawa kasur, bawa autan, udah niat mau pindah tidur gitu. Begitu subuh pulang ditanya dari mana mas? Dari iktikaf, padahal ya pindah tidur. Jadi iktikaf itu menghidupkan malam dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Ihya-nya, Ibnu Athaillah memahami iktikaf itu adalah melatih diri untuk menuju kematian. Apa hubungannya iktikaf dengan kematian? Iktikaf itu meninggalkan rumah. Maka kalau meninggalkan rumah satu malam kita nggak sanggup, bagaimana kita meninggalkan rumah yang selama-lamanya? Maka Ibnu Athaillah memaknai iktikaf bukan sekedar hanya diam di masjid, bukan hanya pindah tidur di masjid, tapi Ibnu Athaillah memaknai iktikaf adalah belajar untuk menuju kematian, belajar meninggalkan rumah, belajar meninggalkan kasur yang empuk, kita menuju rumah Allah, karena suatu saat kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian dalam itikafnya Rasulullah, Rasul memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan dalam satu riwayat, pernah pada suatu saat di malam yang ke-10, malam yang ke-10 hari terakhir, Rasulullah itu pernah menghatamkan Quran dalam satu malam 30 juz, Pak. Dan itu di beberapa riwayat disampaikan ketika Rasulullah memasuki Ramadan tanggal yang ke-27. Sehingga para sahabat beristihad, apa di situ malam Lailatul Qadar kok Rasulullah tidak seperti biasanya. Tapi apakah Lailatul Qadar ada di tanggal itu? Wallahu a'lam. Jadi kita nggak usah itikaf, nggak usah kita berusaha untuk mencari malam-malam ganjil karena mau dapat Lailatul Qadar. Karena hadisnya tidak hanya di malam ganjil Rasulullah menghidupkan malam 10 hari terakhir. Hadisnya kan ketika Rasulullah masuki 10 hari yang terakhir, berarti ada genap, ada ganjil di situ. Lalu kenapa kita hanya milih yang ganjil saja? Kayak plat mobil, ada genap, ada ganjil itu. Jadi kita jalani 10 hari terakhir dari ganjil sampai genap sampai nanti akhir Ramadan. Dan kemudian Rasulullah SAW menghidupkan itikaf itu dengan banyak sholat malam, sehingga Rasulullah pernah sholat malam sampai waktu fajar. Inilah cara itikaf Rasulullah dalam menyambut 10 hari yang terakhir. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengisi 10 hari yang terakhir dengan banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan berkahnya malam Lailatul Qadar yang satu malam lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wal afu minkum, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.